Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik siswa kelas 7 SMP IT Nurul Islam. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Satria Aji, tentunya dalam gelombang dan frekuensi yang sama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang KKM dan materi bahasa Indonesia kelas 7 semester 2. Kenapa ini penting untuk awal pertemuan kita kali ini? Karena ini menentukan pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Baik, yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu tentang KKM. KKM sendiri adalah kriteria ketuntasan minimal. Nah, kriteria ketuntasan minimal ini telah ditentukan oleh guru-guru berdasarkan kompleksitas, daya dukung, dan indeks peserta didik. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri, KKM untuk setiap kompetensi dasarnya yaitu di angka 76. Nah, jadi siswa yang memiliki nilai 76 ke atas dianggap sudah memenuhi kompetensi. Nah, nilai KKM ini digunakan sebagai acuan peserta didik untuk mempersiapkan diri agar memperoleh nilai yang maksimal, yakni di atas 76. Nah, jika dinilai setiap kompetensi itu di bawah 76, berarti akan ada remediasi. Ya, begitu untuk KKM. Kemudian untuk penilaian nanti ada penilaian harian, PTS, dan juga PAS. Itu tadi KKM, selanjutnya kita bahas tentang materi. Nah, materi ini kita sesuaikan dengan buku pedoman yang sudah kita bawa, yakni buku Marpi Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 7. Nah, pada semester 2 kali ini kita akan membahas bab 5, bab 6, bab 7, dan bab 8. Berarti ada 4 bab. Dan satu bab terdiri dari 4 KD, 2 KD pengetahuan dan 2 KD keterampilan. Nah, adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, materi pertama yang akan kita bahas di semester 2 ini ada di bab 5, yakni tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, kenapa bab ini penting? Karena sekarang ini banyak orang memerlukan sebuah informasi, dan informasi biasanya dimuat dalam suatu bacaan. Biasanya berupa buku juga. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk mempunyai kemampuan membaca sebagai pegangan untuk mengolah informasi tersebut. Nah, di materi ini kita memiliki 4 KD. Nah, KD yang pertama yaitu kalian diharapkan mampu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kemudian KD yang kedua, kalian dituntut untuk membuat peta pikiran atau rangkuman alur tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca. Kemudian KD yang ketiga, kalian diharapkan mampu menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian yang keempat, kalian diharapkan mampu menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi atau non-fiksi yang dibaca. Selanjutnya materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu ada di bab 6, yakni berkomunikasi secara efektif dan santun melalui surat. Nah, alasannya adalah manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Nah, salah satu cara berkomunikasi yaitu menggunakan surat. Melalui surat, seseorang dapat memberikan informasi dan pesan yang dia miliki kepada si penerima surat. Nah, di bab ini juga ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama yaitu kalian mampu mengidentifikasi informasi, baik berupa kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Kemudian KD yang kedua yaitu kalian mampu menyimpulkan isi berupa kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan baik dalam surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau diperdengarkan. Kemudian KD yang ketiga yaitu kalian diharapkan mampu menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Yang selanjutnya KD keempat, kalian diharapkan mampu menulis sebuah surat
baik pribadi dan dinas, untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Untuk selanjutnya, setelah 2 bab ini selesai, akan ada penilaian tengah semester. Berarti penilaian tengah semester itu berdasarkan bab 5 dan bab 6, yaitu tentang literasi buku fiksi atau non-fiksi dan tentang surat ini. Nah, itu nanti akan diambil nilai PTS-nya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yakni adalah bab 7. Bab tersebut memiliki judul Melestarikan Budaya Melalui Puisi Rakyat, yang artinya dengan puisi rakyat kita sudah melakukan pelestarian budaya. Nah, adapun KD-nya yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu mengidentifikasi informasi berupa pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat. Puisi rakyat itu ada banyak jenisnya, salah satunya adalah pantun, syair, gurindam, dan lainnya. Nah, kemudian KD yang selanjutnya yaitu siswa diharapkan mampu menyimpulkan isi puisi rakyat, baik pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang lain yang disajikan dalam bentuk tulis. Kemudian KD yang ketiga, siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat berupa pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian KD yang keempat, siswa diharapkan mampu mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Jadi intinya nanti siswa diajak untuk menulis sebuah puisi rakyat. Materi yang selanjutnya adalah materi keempat. Ini adalah materi yang terakhir, yakni ada di bab 8. Ini menggali nilai-nilai budaya bangsa. Kenapa materi ini juga perlu kita bahas? Karena banyak nilai-nilai budaya yang terdapat dalam fabel. Ya, yang kita akan pelajari ini adalah fabel atau legenda. Nah, dari fabel atau legenda itu kita bisa melihat adanya nilai-nilai budaya yang kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian KD-nya yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian KD yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat. Kemudian yang KD yang ketiga, siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian KD yang keempat, siswa diharapkan mampu memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Nah, kurang lebih seperti itu materi yang akan kita bahas di semester 2 kali ini. Kemudian selanjutnya, saya mempunyai sebuah hadiah di tahun 2021 ini sebagai pendahuluan untuk pembelajaran bab literasi buku fiksi dan non-fiksi nanti. Nah, ini ada sebuah pendahuluan. Perintahnya adalah bacalah 1 buku fiksi dan 1 buku non-fiksi, bebas terserah kalian. Kemudian lalu bawalah buku tersebut ke sekolah saat pembelajaran tatap muka yang insya Allah akan dilaksanakan minggu depan. Nah, intinya kalian baca buku fiksi, bisa berupa novel atau kumpulan cerita pendek. Kemudian 1 buku non-fiksi bisa berupa biografi seseorang atau buku-buku keilmuan yang lainnya. Nah, itu ya tugasnya ya. Selamat membaca. Ini kemudian ada salah satu quote atau kata mutiara dari wakil presiden pertama kita yaitu Bapak Mohatta. Beliau pernah berkata, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas." Nah, mau bebas? Ya, silahkan banyak-banyak baca buku. Nah, sekian dari saya. Silahkan tugasnya yang terakhir atau hadiah terakhir tadi saya dilaksanakan. Silahkan membaca. Selamat belajar kembali. Semoga kita dipertemukan dalam kondisi yang lebih baik. Selamat belajar. Jangan lupa tetap semangat untuk selalu belajar, selalu menimba ilmu, apapun itu. Saya tekankan lagi, membacalah. Baik, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, nanti saya lampirkan nomor WhatsApp saya. Kalian bisa langsung tanyakan kepada saya. Billahi taufiq wal hidayah.
Bila ada tutur kata yang salah itu murni dari saya. Bila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.